Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Nyuadi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya mendapatkan servis handphone, yaitu titipan dari salah satu teknisi juga di daerah saya. Ini dimintai bantuan untuk memperbaiki Xiaomi Redmi 5A, teman-teman. Setelah saya koreksi, ini di bagian komponen area IC lampu maupun IC display-nya sudah pernah dikerjakan sebelumnya, teman-teman. Jadi kita coba untuk perhatikan di bagian FreeBuds ini saat saya coba untuk menyalakan. Oke, perhatikan ada getaran di bagian FreeBuds ya, teman-teman. Jadi positif untuk handphone ini masih bisa menyala, namun LCD-nya ini tidak tampil, teman-teman. Saya coba untuk mengambil senter, apakah keluar gambar atau tidak di bagian LCD-nya. Oke, ternyata sudah kelihatan ya, teman-teman, tidak ada gambar sedikit pun. Jadi untuk LCD-nya tidak tampil sama sekali. Oke, kita coba untuk kerjakan. Jadi sebelum kita kerjakan untuk di bagian pengerjaan mesin, kita coba untuk membersihkan di bagian area mesinnya agar kelihatan jelas di bagian kerusakannya. Oke, di bagian ini saya coba untuk koreksi satu persatu, yang terutama itu di bagian soket konektor LCD maupun di bagian jalur LCD-nya. Oke, di bagian ini adalah area IC lampu dan juga IC display. Yang terdapat sedikit yang mencurigai, yaitu saya curigai, yaitu di bagian IC display. Area IC display itu ada bagian komponen resistor dan juga kapasitor, itu terdapat bekas korosi ya, teman-teman. Jadi awalnya itu beliau konsultasi untuk kerusakan di bagian Xiaomi Redmi 5A yang LCD-nya tidak tampil. Di bagian keterangan gambar yang saya kasih tadi itu adalah bagian jalur IC display-nya. Saya coba untuk angkat dulu di bagian IC display-nya, teman-teman. Oke, ini adalah bentuk dari IC display-nya setelah saya coba untuk angkat, yaitu tujuannya untuk melihat di bagian jalurnya. Oke, saya coba untuk perdekat. Di bagian ini adalah kaki dan juga IC display-nya. Kita perhatikan ada salah satu bagian kaki yang ada di bagian pojok pada IC display itu tidak rata ya, teman-teman. Dan di bagian ini adalah kaki yang terdapat di bagian PCB, bekas ada kerikan atau bekas dikerik di bagian jalur kakinya, dan saya coba untuk bersihkan. Ternyata ada sisa tenol di bagian tengah. Oke, jadi usahakan bersihkan ke bagian kaki-kaki pada IC display dan juga di bagian mesin ya, teman-teman. Untuk di bagian IC display-nya sudah saya cetak ulang untuk meratakan di bagian kaki yang tidak rata, dan masih menggunakan IC dari bawahannya, teman-teman. Sekarang kita coba untuk meratakan kaki yang ada di bagian PCB. Saya menggunakan pinset, tidak menggunakan Goodwick ya, teman-teman, hanya menggunakan blower sama pinset. Untuk blower yang saya gunakan itu blower dengan ukuran panas di angka 3, teman-teman. Untuk di bagian komponen yang saya curigai, yang terdapat bagian kapasitor itu bekas korosi, sengaja saya angkat saja, dan tujuan saya akan coba untuk menggantinya, teman-teman. Setelah kita angkat, kita koreksi di setiap kakinya apakah ada bagian jalur yang terputus atau tidak. Jadi sudah saya kasih keterangan pada gambar untuk jalurnya. Oke, ini setelah saya cek itu tidak ada jalur yang bermasalah. Jadi saya langsung saja untuk pasang kembali di bagian IC display-nya. Setelah kita ratakan kaki yang ada di bagian PCB dan juga kita ratakan atau kita cetak ulang di bagian IC display-nya. Sedangkan untuk kapasitor yang sudah saya angkat itu saya buang, dari bawahnya sudah korosi dan saya ganti ambil dari kanibalan, teman-teman. Oke, kita pasang ke posisi semula dan perhatikan di bagian ini ada bagian IC yang short, teman-teman. Yang short disebabkan oleh
di bagian sebagian kaki IC-nya itu terdapat korosi dan juga hangus. Jadi saya coba untuk mengangkat dulu. Oke, setelah kita angkat, kita cek, dan ternyata benar ada sebagian kaki yang hangus atau gosong ya teman-teman. Kita coba untuk kerik dulu di bagian kaki yang ada di bagian PCB. Kita kerik apakah ada jalur yang terputus atau tidak. Oke, ini saya coba untuk berdekat dan kita coba untuk kerik secara halus, jadi agar tidak merusak di setiap jalurnya. Kita kerik secara halus saja, jangan terlalu keras ya teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu untuk melihat di bagian kakinya. Oke, kondisinya masih bagus, dan sekarang kita coba untuk solder ulang. Jadi kita kasih timah cair untuk mempresisikan dan juga meratakan di bagian tenolnya. Oke, pastikan untuk di bagian kakinya tidak ada yang korosi lagi ya teman-teman. Sudah kita ratakan dan sudah kita tambah tenol agar sama rata untuk di bagian kakinya, dan kita langsung coba untuk menggantinya. Ini saya ganti dan juga mengambil dari handphone atau mesin kanibal bekas ya teman-teman, sudah tidak terpakai alias mesin rongsokan. Setelah itu kita bersihkan agar tidak kotor dari sisa-sisa fluknya. Oke, setelah kita keringkan dan kita cek ulang kondisinya. Jadi setelah kita mengerjakan di bagian IC displaynya, cukup saya coba untuk cetak ulang dan merapikan kaki-kakinya dan juga mengganti di bagian kapasitor yang kelihatan sudah korosi. Saya buang dan saya ganti. Oke, selanjutnya tinggal kita coba untuk mengetes apakah setelah kita kerjakan LCD nya sudah kembali tampil atau tidak teman-teman. Oke, saya coba untuk mengambil kabel USB, yaitu untuk mengecek di bagian chargernya dulu apakah kelihatan gambarnya. Dan sudah keluar logo untuk MI nya sudah kelihatan ya teman-teman. Untuk gambarnya sudah keluar dan gambarnya sudah kelihatan, dan lampunya juga sudah nyala dengan normal. Kita coba untuk menyalakan infonya teman-teman. Oke, sebelum saya coba untuk menyalakan, ini sengaja saya angkat kembali di bagian mesin, yaitu untuk merakit atau memasang di bagian spare partnya, yaitu kamera depan. Karena untuk tujuan saya itu sekali kerja langsung saya coba untuk merakitnya apabila sudah selesai teman-teman. Oke, kita coba untuk merakitnya kembali. Oke, langsung saja saya pasang semua ya teman-teman. Saya pasang kamera depan dan juga kita pasang fleksibel soket konektor touchscreen-nya dan juga kamera belakangnya. Oke, untuk di bagian buzzer ini sengaja saya rakit juga dan kita coba untuk merakitnya kembali, tapi sayang sekali untuk di bagian penutup mesin ini tidak ada teman-teman. Jadi mungkin beliau itu lupa membawakan. Oke, kita coba untuk menyalakan infonya, yaitu untuk mengetes fungsi dari LCD ini apakah bisa menyala dengan normal atau tidak, dan juga kita tes untuk kontras LCD atau kontras lampu LCD nya, dan touchscreen-nya kita coba untuk tes. Oke, alhamdulillah untuk LCD nya sudah kembali tampil ya teman-teman. Yang awalnya itu gelap gulita, tidak ada gambar sedikit pun, dan untuk di bagian LED display atau lampu LCD nya pun padam ya teman-teman. Tapi alhamdulillah untuk pengerjaannya LCD nya sudah kembali nyala dan tampil dengan normal. Kita setting dulu untuk mengatur di bagian kontras LCD nya, apakah kontras LCD nya saat kita cerahkan total atau kita kontrasnya kita cerahkan full dan juga kita redupkan, apakah ada gangguan seperti berkedip-kedip layar LCD nya atau tidak teman-teman. Oke, LCD nya sudah menyala dengan normal ya teman-teman. Tampilannya masih bersih alhamdulillah, dan juga untuk kontras LCD nya pun masih bisa berfungsi dengan normal.
Sekarang kita coba untuk touchscreen-nya kita tes teman-teman. Oke, kita tes touchscreen-nya apakah bisa berfungsi dengan normal atau tidak. Oke, alhamdulillah untuk touchscreen-nya juga masih bisa berfungsi dengan sangat normal teman-teman. Dan tutorial kayak ini semoga selalu bermanfaat untuk mengatasi Xiaomi Redmi 5A dengan kondisi LCD gelap gulita atau no display, tidak keluar gambar. Coba lagi di tutorial berikutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.